Halo, selamat sore Mbak Putri. Halo, selamat sore juga. Ya, jadi di sini saya akan menginformasikan dan memberikan sedikit promosi dari bisnis saya. Ya, jadi bisnis saya ini akan saya jelaskan dan saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Masih belum? Belum? Sudah terlihat, sudah. Ya, oke. Oke. Nah, jadi di sini saya itu akan mempromosikan mengenai bisnis tas anyaman bambu. Kenapa kok tas anyaman bambu? Karena tas anyaman bambu ini sebagai bentuk pemanfaatan dari bambu-bambu bekas. Seperti itu. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, anyaman bambu sendiri akan semakin terkikis jika tidak ada usaha yang tepat untuk menanggulangi atau mengoptimalkan bambu bekas ini, Bu. Gitu. Jadi saya sekarang masuk ke apa latar belakang saya kok ambil bisnis tas anyaman bambu seperti itu. Uh, dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, maka dibutuhkan bantuan nih dari berbagai pihak agar kerajinan anyaman dari bambu ini dapat terus bertahan dan berkembang. Selain merupakan hasil kerajinan tradisional masyarakat Indonesia dibanding benda-benda plastik, anyaman bambu pun ternyata sangatlah ramah lingkungan gitu. Jadi kan di Indonesia sendiri ya, berdasarkan berita-berita yang saya baca kemarin-kemarin itu banyak sekali, bahkan di Bali pun, di Pulau Bali, di pantai Bali itu penuh sekali dengan plastik. Nah, ini hal yang buruk sekali kan. Nah, apalagi penggunaan plastik, misalnya di lingkup kecil saja ya, di rumah kita misalkan, itu penggunaan plastik itu pasti banyak sekali, seperti piring atau pakai apa namanya gelas, itu kan pasti bentuknya plastik ya. Nah, itu menurut yang saya baca itu plastik itu tidak selamanya aman gitu, pasti ada bahayanya juga. Nah, kita kenapa kok kita mengambil bambu bekas ya itu tadi karena dia tuh ramah lingkungan. Nah, kemudian di zaman milenial ini ternyata itu kebutuhan sandang itu sangat meningkat, apalagi seperti tas. Nah, tas ini juga sangat meningkat di zaman milenial ini. Masyarakat itu cenderung memilih tas-tas yang unik dan berbeda dari yang lain. Seperti yang saya paparkan ini, gambar-gambar tas-tas unik yang sekarang tuh lagi hype, sekarang lagi peminatnya tuh banyak sekali. Apalagi kalau musim musim panas seperti itu ya. Musim panas itu kan pasti banyak orang yang pergi ke pantai. Nah, kayak gitu pasti butuh yang namanya fashion dan pendukung fashion. Pendukung fashionnya ya tas kayak gini. Ini cocok sekali untuk orang-orang yang suka berwisata gitu. Nah, itulah beberapa alasan kenapa saya menawarkan dan memberikan informasi bisnis bagus ini, informasi bisnis tas anyaman bambu ini kepada Mbak Putri gitu. Selanjutnya tujuan pendirian usaha saya yaitu untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap kesenian anyaman bambu. Perlu diketahui ya, kesenian anyaman bambu ini semakin tahun semakin lengser saja. Tidak ada masyarakat yang mengetahui bahwasanya kerajinan bambu ini perlu dilestarikan. Selanjutnya, profil dari usaha sendiri, profil produk anyaman bambu ini adalah anyaman produk karya di Indonesia dan tas yang berasal dari anyaman bambu dengan model dan desain yang kekinian. Nah, anyaman akan dipadukan dengan bahan atau media lain sehingga menghasilkan desain atau model yang unik. Selain itu, kesannya yang cukup mewah atau elegan juga bisa digunakan dalam berbagai acara. Tentunya dengan ini, masyarakat akan jauh lebih tertarik menggunakan produk anyaman bambu dalam negeri. Begitu. Jadi model tas ini tuh desainnya kekinian, mengikuti zaman, terus juga modelnya unik dan juga terlihat elegan. Jadi tas ini tuh didesain bukan hanya untuk acara ke pantai saja, bukan, tapi kita mempertimbangkan kualitas dari tas ini. Jadi kita membuatnya elegan supaya bisa dipakai dalam acara apapun, seperti acara kondangan, seperti acara yang lain-lain, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Jadi saya ingin mempertanyakan, kalau misalkan saya kan nggak tahu nih tentang pembaharuan desain tas. Jika nanti saya memutuskan untuk join bisnis ini, itu bagaimana? Oke, baik. Saya terima pertanyaannya ya, Mbak Putri. Jadi pertanyaannya, gimana Mbak kalau misalkan nanti per tahun nih desain dari fashion sendiri kan pasti dunia fashion itu selalu apa ya, mengupgrade dirinya. Terus kan gimana kalau saya ini kan
orangnya nggak bisa desain, terus gimana nih ke depannya kalau misalkan saya join ke sini, apakah desainnya itu tetap yang dulu-dulu atau gimana? Nah, jawabannya itu, kita di sini tuh mengerjakan sebuah karya ini ada timnya gitu. Jadi tim desain juga ada sendiri, tim market ada sendiri, tim untuk merakit-rakit juga ada sendiri. Jadi kita di sini kalau masalah desain kita percayakan pada tim desain. Jangan khawatir jikalau, tahun depan itu bakalan tidak laku atau gimana, jangan khawatir seperti itu. Karena kita juga memiliki tim desain, jadi mereka itu bertugas untuk riset dan inovasi fashion-fashion yang terbaru gitu. Nanti bisa ke-upgrade lagi desain-desain, "Oh ini loh desain yang sekarang lagi hype." Nah gitu. Jadi Ibu nanti tinggal menerima produk jadi dan tinggal memasarkan saja, seperti itu. Oke, saya lanjut. Selanjutnya itu strategi pasar. Strategi pasar di sini kami menggunakan 3 strategi, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting sendiri merupakan suatu kegiatan membagi suatu pasar, jadi menjadi beberapa kelompok pembeli seperti itu. Nah, ada 2 kriteria dalam segmenting, pasar, segmenting sendiri gitu. Ada 2, yaitu yang pertama geografis dan demografis. Untuk kali ini kami itu menetapkan kalangan perempuan remaja hingga dewasa. Karena pada tahap inilah sifat konsumtif mulai muncul pada manusia gitu. Jadi sifat konsumtifnya perempuan sendiri ya, ini kita fokusnya ke remaja perempuan karena tas yang kami jual pun fashionnya lebih ke fashion perempuan seperti itu ya. Jadi eee, lebih ke remaja perempuan hingga dewasa gitu. Yang selanjutnya targeting. Setelah kita segmentasi pasar tadi, kita menargetkan lingkungan mana, wilayah mana yang bisa menjadi target kami untuk pemasaran produk seperti itu. Targeting ini kami pilih dengan yang kami tuju itu adalah lingkungan kampus, sekolah menengah atas atau yang sederajat. Karena juga mengingat segmenting tadi kan, kita mencari perempuan remaja hingga dewasa untuk uh, menjadi konsumen dari bisnis tas anyaman bambu seperti itu. Terus yang ketiga selanjutnya positioning. Positioning ini terbentuknya gambaran yang cocok bagi konsumen untuk tertarik membeli produk ini agar lebih menarik masyarakat. Nah, kami memberikan berbagai macam model terbaru yang fashionable serta tambahan bahan yang membuat tas ini menjadi lebih estetik. Jadi di positioning ini kita usahakan untuk model-modelnya itu selalu terbaru dan kita menggunakan pernak-pernik atau tambahan-tambahan yang sekiranya itu membantu tas ini bisa menjadi menambah nilai jualnya, seperti itu. Jadi nggak pure, dari anyaman bambu saja, gitu. Dari sini ada pertanyaan mungkin Mbak Putri? Iya, jadi saya ingin menanyakan lagi. Untuk, Untuk apa ya? Bagaimana sih konsep pemasaran produk ini? Seperti itu. ya baik. Jadi, strategi pasar tadi sudah kita sampaikan. Untuk pemasaran produk, konsep pemasaran produk ini kita menggunakan 2 jalur ya, kita ada offline dan online. Untuk offline-nya ini mungkin nanti kita ada kedai-kedai khusus penjualan tas-tas ini. Barangkali mungkin, Mbak Putri nih misalkan rumahnya deket sama tempat wisata, pantai atau tempat wisata apa. Nah, bisa sekali ini jadi ikon wisata tersebut itu bisa sekali. Terus juga kalau misalkan di offline kita, maksimal juga, online juga kita harus maksimal juga. Online itu kita bisa menjual di e-commerce atau marketplace yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi jangan sampai khawatir, "Ini nggak bakalan laku nih, ini jangan sampai kayak gitu ya. Nanti kita juga ada tim marketing yang selalu membantu gitu. Kalau misalkan, Mbak Putri ini jadi join ke, bisnis tas anyaman bambu ini. Oke, seperti itu Mbak Putri, saya lanjutkan ya. Dari yang selanjutnya itu kita juga melakukan analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama itu ada strength. Strength itu dari kekuatan produk ini tuh apa sih? Nah, gitu. Model kekinian dengan desain yang elegan ditambah dengan sedikit sentuhan bahan-bahan lainnya yang membuat tas terkesan estetik. Selain itu, harganya juga cenderung lebih murah. Jadi gini, strength itu kekuatan dari produk kami sendiri. Modelnya kekinian, desain yang elegan dan terkesan estetik. Selanjutnya, weakness atau kelemahan.
kelemahan ya, namanya juga berbisnis ya, semua bisnis pasti ada strength, ada weakness-nya juga gitu. Kalau di weakness-nya bisnis kami itu cuman, pesaing mungkin dari luar negeri ya, banyak pesaing dari luar negeri dan juga, kebanyakan masyarakat itu belum kenal dengan produk anyaman bambu gitu. Eee, Kebanyakan belum kenal dengan produk anyaman bambu dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Tapi di sini kita nggak usah merasa berkecil hati ya. Mungkin saja, belum dikenal masyarakat itu karena memang masyarakat belum tahu. Nah, tugasnya kita untuk memberitahu, "Ini loh ada produk karya anak Indonesia nih, anyaman bambu yang bisa dieksplor lebih, yang bisa, tidak kalah saing dengan produk luar negeri," seperti itu. Yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang dari bisnis kami itu juga adanya pasar yang sangat mendukung serta tempat usaha yang strategis. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Apa sih ancamannya? Ancaman dari produk kami ini sendiri adalah inovasi produk fashion yang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman, gitu. Jadi saya pun juga, mengikuti ya fashion-fashion yang ada di Indonesia itu setiap tahunnya, setiap periodenya pasti, eee, set mudah berganti gitu, mudah berganti. Jadi ancamannya sendiri itu inovasi produk fashion yang selalu berganti-ganti gitu. Namun kita juga bisa mengusahakan solusinya itu ya, ada tim desain, ada tim yang, riset inovasi seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi mungkin, Mbak Putri? Iya. Iya, saya ingin bertanya lagi. Jadi untuk berapa banyak sih uang yang digelontorkan dan apa yang akan menjadi keuntungan? Terus juga penjualan, rencana anggaran, dan pendapatannya seperti itu. Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi untuk, rencana anggaran yang akan kami anggarkan itu, yang pertama ada permodalan. Permodalan di sini kita terdiri dari perlengkapan 40.000, bahan baku 20.000, biaya lainnya 15.000, dan total biaya permodalannya itu 75.000. Jadi 75.000 ini untuk satu kali, pembuatan produk tas anyaman ini. Nah, sedangkan untuk satu kali produksi, kita itu di tempat produksi bisa membuat 20 pieces, dalam satu kali produksi. Jadi 75.000 itu dikali 20. Nah, permodalan dalam satu kali produksi itu, Rp1.500.000 gitu. Nah, untuk, yang pertanyaan selanjutnya itu juga harga jualnya berapa sih kalau misalkan satu piecesnya 75.000, jadi harga pokok produksi, hasil dari total biaya dibagi dengan total produk, yaitu 75.000 per pieces kan tadi. Jadi harga jualnya itu harga pokok ditambah laba yang kita inginkan. Nah, di sini kita menyepakati di pihak manajemen perusahaan sendiri juga menyepakati bahwa 75.000 itu satu pieces, maka kita mengambil keuntungan dari satu piecesnya itu 25.000. Mengambil labanya satu piecesnya 25.000. Nah, berarti harga yang kami jual ke konsumen itu 100.000. Satu piecesnya itu 100.000 gitu. Selanjutnya perhitungan laba rugi. Berapa sih laba ruginya? Labanya itu harga jual dikali hasil produksinya nih Bu. Jadi laba jual itu harga jual dikali hasil produksi dikurangi modalnya. Jadi 100.000 dikali 20 dikurangi 1.500.000. Hasilnya itu 500.000. Nah, persentase laba. Laba dibagi modal dikali 100%, 500.000 dibagi 1.500.000 dikali 100%. Jadi laba persentase labanya itu 33%. Keuntungannya itu 33% yang akan didapatkan. Nah, jadi bagaimana? Apakah Mbak Putri tertarik? Kalau tertarik, mulailah usaha bersama kami. Nah, itu. Ya, kira-kira itu penyampaian presentasi promosi dari saya. Jikalau Mbak Putri setelah promosi ini berniat untuk join bisnis kami, bisa langsung menghubungi admin di sosial media kami gitu. Terima kasih banyak ya atas waktu yang diluangkan. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.